Di sini saya yang sodok-sodok WC-nya orang. Orang lain cari makan, cari uang untuk makan. Saya cari uang dari hasil yang makan orang. Kencang. Bukannya mau sombong, tapi taiman yang anda kenal kah? Jangan kita terlalu heboh. Kayak mungkin beliau ini kalau nonton Yopeja begitu depan TV-nya. Santai saja. Dengarkan dengan baik. Begitu saja. Ketawa kalau lucu toh. Betul. Masih ada. Saya mentolin lah. Anak-anak kan. Tapi saya dari itu dapat kerjaan yang baik-baik sedikit, jadi ke resepsionis hotel. Iya. Terpancing mintong. Saya sebagai orang biasa kerja di lapangan toh, tiba-tiba jadi resepsionis di hotel. Masalahnya jadi front office di hotel itu resepsionis. Semua keluhan tamu itu masuk ke kita dulu. Biar bukan kesalahan tak. Kayak kalau ada tamu mengeluh toh, kayak misal panas AC kamarnya, nah menelpon minyak ke resepsionis bilang, "Om, ini kenapa kamar tak ini kayak panas sekali, panas terus ini AC nanda diperbaiki kah?" Kita nih resepsionis harus balas dengan sopan toh, profesionalitas kerja. Jadi ku balas nih bilang, minta maaf kak, iya nanti saya arahkan petugas ke kamar tak untuk perbaiki. Tapi dalam hati aku mau sekali dia coba balas sih kalau marah-marah begitu, kayak ada juga perasaan jengkelku kayak kalau menelpon, "Ini kenapa kamar tak panas sekali tidak diperbaiki AC-nya?" Mau sekali dia jawab, aku bilang, "Weh kenapa kau? Ku apai kok kak? Nanti saya kirim ke teknisi pak ke kamar tak." Betulan, mau sekali itu nyemi kau panas terus kamar nu gara-gara sina. Itu ya sebentar pekerjaannya. Umurku sekarang 29 tahun nih teman-teman. Masih muda. Amin. Terpancing, kau tetap pancing. Dan belum pak menikah. Jomblo. Sebenarnya tidak ada Ji tuntutan dari keluarga aku untuk menikah, mau tidak ada Ji. Pacarku juga santai Ji, tapi kurasa umurku ini untuk menikah. Betul. Masa tidak menikah? Karena bukan Japan lah. Kurasa kayak cocok ini jadi bapak-bapak. Karena kalau mandi mata besar menjadi suaranya. Maksud apa nih? Keluar semua itu kayak mau semua dikasih keluar lendir di dalam tuang. Angga apa coba bapak kalau mandi begitu? Mulai juga jelek basa-basiku di keponakanku. Jelek ya. Kalau ketemu keponakanku, sang mau aku bilang, "Saya itu dulu gendong-gendong kenapa?" Begitu bapak sekali. Kalau ada anak petasan depan rumah juga langsung tuh ambil sarungku, ku gulung baru keluar tegur ke berhenti kau. Pokoknya mau banget malah. Tapi bukan itu alasanku sih. Jujur mau sekali menikah karena capek mas sleep call. Tiap malam sleep call sama cewekku. Sebenarnya mau aja protes bilang, punya sleep call terus untuk apa? Karena tapi Nabila bilang, begini memang romantis ini. Apa romantis dari lihat kok ngorok kurang ajar. Apa romantisnya itu? Tapi kalau sudah gak menikah tuh rencana aku itu mau punya 2 anak. Iya. Mau punya 2 anak. Tapi biar tidak ada diskriminalitas di antara anak-anakku ini. Maukah kalau anak pertama yang lahir itu dia jadi adik? Jadi anak kedua yang jadi kakak. Biar tidak ada diskriminasi. Jangan kalau patahkan logikaku. Saya kepala keluarga di sini kurang ajar. Jangan. Jadi anak yang pertama itu panggil adiknya kakak. Yang anak kedua panggil mama, dia bilang, "Ma, apa ini maksudnya bapak?" Bingung. Maka juga punya 2 anak biar enak dikasih couple namanya toh. Kayak Upin dan Ipin, Rama dan Sinta, Ramadan tiba, Komandan Brimo, Pandan Srikaya, begitu saya. Terima kasih saya teman-teman. Itu tadi dia komika yang baru belajar stand up teman-teman. Jauh-jauh
Palimpin dulu. Iya, hanya untuk menyampaikan Komandan Brimob. Maksudnya komandan Brimob? Yang penting ada dannya, Bos. Upin dan Ipin adanya ndak protes jago. Komandan Brimob masa protes kok? Harusnya komandan Raim ya, bukan itu. Bukan, beda-beda. Komang itu Komang. Tatkala saya sudah mau ketemu Raim, Bro. Iya. Ada di, ya di. Ada satu grup kah juga. Pernah ketemu sama Icang. Nah itu ya. Ku kalah kok. Oke. Open mic stand up di Bulukumba. Ada lagi Kak Devi itu yang sembunyi saya. Siapa? Kak Eva. Pulang min. Gara-gara bapak itu. Sorry nih Pak, udah aku dari Sinjai baru cuma udah dengar Komandan Brimob. Ada lagi lebih lucu setelah aku, namanya Pak Iwang. Panggil min. Pakai baju apa? Pakai baju lo. Pakai baju balorang. Ya. Harga komunitas jadi murah. Wah. Berapa? Anjay. Tidak tahu. Bagaimana? Panggil min Pak Iwan. Harga Ih. komunitas. Sebenarnya bisa saya Jadi murah. Saya yakin Pak Iwan akan. Masih ada komik kah? Beberapa komik masih banyak. Sisa 2 sih. Sisa saya. Ada 2 komik lagi teman-teman ya. Tapi jamin kapan saya ini karena Tidak harus. Baru jam 10 ya. ada Pais di belakang. Tadi waktu cerita-cerita kayak Isata, aku bilang lagi saya paling lucu, saya paling lucu. Aku pikir Dawe datang, tidak datang. Aduh. Siapa? Tahu kan nanti dia cerita lagi di kantor. Terlalu internal mas. Terlalu internal. Mantap Pais. Ayo Pak Iwan, kapan dulu nih? Bukan mini panas negara sudah stand up jadi kering orang. Iya. Jadi, memang siapa dulu? Kita ke komika selanjutnya. Pak Iwan dia dulu. Beliau adalah siapa dulu nih? Pak Iwan dulu. Kalau Pak Cami, Pak Iwan Cami saya. Beliau adalah founder stand up Indo Bulukumba. Beliau sudah punya special show teman-teman. Wow, dan Jaminan lucu ini, jaminan lucu. Amin. dan pokoknya ini yang paling lucu ini. Iya, nah bilang temanku. Dia paling lucu. Ada namanya kerja di Pagarian juga. Oh, aku tanya tuh. Iya. Dan tiap hari story-nya story mas begitu juga Pak Iwang. Ya, Mas. Saya ngemas sama mami di story tak, bukan Ji? Oh beda, jadi begitu bang kalau bos orang nih. Iya. Oke langsung saja Reski. Kita sambut Beri tepuk tangan yang meriah. Please welcome. Iwan Rai. Pintar apa? Ya, begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau apresiasi dulu buat Om Adnan ya. Stand up Indo gua. Saya anggap itu stand up Indo gua sebagai pengampunya stand up Indo Bulukumba. Iya. Cuman yang heran kenapa Banteng dilewati kan? Bahkan sampai komikanya saja pergi gabung di Bulukumba. Bahkan sebenarnya itu hari Rabu kemarin itu ada lagi mau gabung dari Banyorang, dari Banyorang itu Bantaeng ya. Namanya itu Jumanai. Dan dia sempat dites ini materinya lucu. Materinya bilang dia begini. Perkenalkan saya Jumanai dan saya datang ke sini sama saudara kembar saya. Namanya Juma Turun. Itu Sahal yang ngajar. Soalnya kan di sana ada kelas menulis 20.000 tahu-tahu. Respect buat Bantaeng, respect. Ya, karena memang banyak kan guru di sana memang suka mengajar tahu. Dan yang kedua saya mau apresiasi buat fans saya di belakang. Terima kasih Iva sama apa? Siapa sih nama Tafira sama Eva ya? Terima kasih banyak dari jauh dari Sinjai buat nonton saya. Nanti besok saya kasih bagus nilai magang tak. Kebetulan memang magang di kantor teman-teman. Begitu caranya kalau mencari fans. Cuman satu fans sudah datang, Idil mana Idil? Baik teman-teman, masuk ke materi ya memang begitu kalau komika ya sudah banyak panggung yang langsung masuk ke materi teman-teman. Ya, betul. Riffing dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iwan teman-teman. Dan saya ini dulu beratnya 110 kilo.
Itu saking beratnya saya teman-teman. Itu saya kalau main bola pasti jadi kiper kak. Nggak pernah kak disuruh jadi striker. Nggak dipercaya begitu. Cuman saya bersyukur karena berat badanku itu tidak lebih besar dari kenaikan gaji anggota dewan teman-teman. Ya aman lah. Mulai. Alhamdulillah sekarang berat badan itu sekitar 78. Turun dong. Dan kalau main bola itu sekarang saya jadi penonton teman-teman. Karena sudah berumur lah ya. Berumur gak sih? Iya, masih muda. Betul ya. Dan gara-gara itu teman-teman saya tuh dibilang kelihatan lebih muda gitu. Cuman yang kasihan itu istriku. Karena dia akhirnya merasa insecure Ki. Karena dulu waktu saya masih berat badanku 110, itu saya tidak terlalu perhatikan penampilanku. Sekarang baru saya perhatikan penampilanku teman-teman. Dulu dia bilang, panggilnya dia Abi, dia panggil saya Abi teman-teman. Abi mana? Abi dulu kita itu pakaiannya selalu sempit. Sekarang selimpit semua. Selain itu juga kita sama wajah itu kurang care. Sekarang kok pakai skincare melulu katanya. Saya bilang sama dia, Mi, memang berat badanku turun, tapi rasa sayangku sama kita tetap bertambah. Bertambah ke yang lain. Anak-anak maksudnya anak-anak tuh. Cuman yang kasihan itu teman anakku gitu. Karena anakku tuh sampai dibully di sekolahnya. Dibilang itu kenapa Abi tidak pernah ambilkan rapormu di sekolah gitu. Saya bilang perasaan selalu dia ambil nak di sekolah tak rapor. Tidak Abi, dah kira ke kakakku. Saya bilang, tua itu muka tanah. Masa saya dikira kakakmu? Kakek. Dan saya ini sudah tinggal di Bulukumba sekitar 20 tahun teman-teman. Dan saya sangat bersyukur karena saya sangat senang karena Bulukumba itu banyak sekali perubahan gitu. Salah satunya itu sekarang ada mie roti O di Bulukumba. Ada mie roti O. Karena roti O itu adalah tanda-tanda sebuah kabupaten itu maju teman-teman. Karena kalau kabupaten itu belum maju, yang ada itu bukan roti O, tapi O roti. Cuman yang kasihan teman-teman, kemarin saya lewat itu pas pertama kali buka, antri ke orang Bulukumba. Antri Ki. Saya bilang, mungkin dia pikir tidak buka mie besok deh. Kasihan sekali begitu. Cuma lebih kasihan teman-teman pas giliranku, habis mie rotinya. Saya bilang sama aku, antri kok dong. Kenapa nak habis Ki gitu. Bilang besok masih buka juga. Jadi satu beda rasanya roti Makassar sama Bulukumba tuh. Dan salah satu perubahan yang saya lihat di Bulukumba lagi teman-teman, ada standar baru orang soleh di Bulukumba. Iya. Yaitu kalau jam 6 pagi ngumpul di warkop, lengkap pakai sarung sama songkok. Baru ada pesan kopi kental manis teman-teman. Kalau pakai full cream nggak cocok gitu ya. Jam 6 itu pagi ngumpul di warkop itu ya. Itu tanda-tanda kesolehannya mereka gitu. Bahkan jangan, kenapa teman-teman? Karena orang yang ngumpul di warkop jam 6 pagi berarti dia pergi sholat subuh berjamaah. Bahkan meskipun dia tidak pergi sholat subuh berjamaah, yang penting dia tidak terlambat ke warkop teman-teman. Ada yang datang terlambat di jam 6, datang dia pakai sarung, pakai songkok sama pakai singlet. Kebetulan dia punya warung memang. Terlambat mau buka, belum pulang warung jamaah subuh. Makanya teman-teman kalau saya lihat ada orang yang pagi-pagi itu lari pagi, itu berarti bukan orang soleh itu. Pakai legging. Bukan orang soleh. Kecuali kalau kau lari itu pakai sarung, pakai songkok, sama pakai legging dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik. Tanda musik. Lobet. Cek. Gokil Pak Iwan, tepuk tangan dulu untuk Pak Iwan. Aduh. Dia datang subuh-subuh di warkop juga untuk riset. Gitu ya. Dia ketemu sama orang yang pakai apa? Yang pakai songkok, Iya. pakai sarung. Pokoknya saya jam 8 biar harus bubar itu. Gue kasih tokan kau ya.
Dia itu bukan laki-laki jahat. Dia laki-laki solap. Ya, lagi sholat. Solap. Tidak ada pernah dengar Vienna itu? Pernah. Meskipun hanya cuma saja handalanku. Masih ada berapa komik Pak Iwan? Kayak tinggal Rizky nih. Tidak ada Mi. Ya, siapa tahu ada penonton yang mau coba open mic boleh ke panggung. Maju. Daftar toh. Dan jauh sudah mendekat. Yang mendekat sedang mencopet. Siapa tahu ada mau dengar Om Sahal 2 kali. Dilanjutkan tadi tuh goyangan. Bisa yang menonton kayak pemula. Biar nih. Kata dia bilang materi orang itu tuh ada dong materi sendiri tak? Ada lah. Ada katanya. Yang itu. Kita simpai ke komik terakhir nih yang paling lucu di antara semuanya. Begitu memang setiap open mic itu pasti yang paling lucu ditaruh di belakang. Itu namanya headliner toh. Ketua lagi nih. Dia adalah ketua stand up Indo Bulukumba. Tepuk tangan dulu. Tidak jadi nih komunitas kalau tidak ada beliau ini. Betul. Saya pertama aku kombut sama dia. Tidak tadi Maheng kodongnya mati. Meninggal beliau. Padahal jam 1:30 malam itu bubar tadi malam. Kombut. Bagus itu main. Kalau Piko pemain pakai kacamata kok. Oke, Pak Iwan. Oke. Terakhir nih. Kita panggil dia, Ketua Stand Up Indo Bulukumba, Please welcome Rizky. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selesai. Aduh. Mantap Pak Iwan. Selamat ulang Mantap tahun. Adnan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saragoeng. Ulangi lagi ya. 3 kali kayaknya itu saya lihat di video. Sarangoeng. Satu kali lagi ya? Bisa? Sudah nih. Ya. Sudah 2 kali saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul tadi yang disampaikan Pak Iwan, Pak Adnan, saya memang ya terakhir tampil di sini tapi yang bagi percaya itu bawakan lucu tidak Ji. Sebagai ketua komunitas saya hanya ingin menyampaikan sambutan. Tidak apa-apa Ji? Betul. Ya sambutan saya ya. Halo Eva, Evi di belakang, Rere, sambutan Jana. Follow kah dulu Pale. Apa namanya kita? Selamat ulang Langsung ini. tahun. Evaril. Oh yang satu apa? Oke. Ya, perkenalkan saya Rizky teman-teman. Saya tuh sangat tidak percaya mistis, apalagi yang namanya kesurupan. Apakah itu yang kesurupan? Ada pernah kesurupan di sini? Pernah. Tepuk tangan dulu yang pernah kesurupan. Pernah kesurupan? Laki-laki kesurupan. Tidak ada yang pernah kesurupan? Iya, memang itu hanya omong kosong, omon-omon, dia bilang Prabowo. Tapi semua berubah ketika saya latsar. Ada yang tahu latsar ya? Latsar itu kayak perajab. Perajabatan istilah kata ya. Saya perajab itu di LAN di Makassar, samping kuburan Cina di Sudiang. Bukan kapan ya? Di Antang. Oh itu Pak Iwan, siapa nama tak? Pak Asep tahu. Di Antang. Saya latsar di samping kuburan Cina dan semua itu berubah pikiranku karena diceritakan terus Kak sama penjaganya. Dia bilang di sini tuh angker sekali. Saya tidak percaya awalnya tapi saya tidur di kamar, terus satu kamarku itu ada orang Kajang, orang Konjo. Ada yang tahu? Tidak ada kapal. Ada yang tahu orang Kajang? Ada orang Kajang? Ada di belakang. Orang Konjo teman-teman. Dan dia kesurupan anjir, laki-laki. Tapi saya nggak kupikir main manjin masa ada laki-laki kesurupan, guru olahraga lagi. Saya tidak masuk akal. Tapi pas kesurupan dia marah-marah pakai bahasa Cina, bilang fix kesurupan. Noni kayak bukan noni ya.
Saya juga. Kesurupan nih. Cina itu. Marah-marah pakai bahasa Cina. Bagaimana caranya? Ya. Bagaimana contoh Kang? Dan saya tidak tahu apa artinya. Contohnya sedikit. Waktu dia marah-marah begitu, saya cuma bilang, Konsi Pacai, Ni Hao Ma, Jet Li, Bruce Lee, Andy Lau, saya bilang begitu. Berat masalahku karena dua hal yang membuat saya pusing, teman. Satu, saya tidak tahu apa maunya. Kan biasanya itu kalau ada orang kesurupan dia jelaskan apa maunya. Ya, betul. Ini tidak ngerti ke apa. Dan susah cari ustaz. Ustaz apa yang bisa bahasa Cina? Iya. Masa mau saya panggil Felix Xiao? Pelan-pelan. Felix Xiao kan juga Ya. Mandarin, tidak tahu bukan Tionghoa. Sama ya kapang ya? Oke lah. Oke. Tak gembong saja. Pagi. Jangan ganggu. Ada anu masuk telepon. Hilang nang ke telepon Ya. Astaga. Jadi karena kami ini saya panik, saya melapor ke teman-teman, saya kasih bangun temanku, anu ini kesurupan kini Rusdi. Bawa ke rumah sakit. Jadi dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, terus saya hubungi juga ustaz. Saya tanya adakah ustaz-ustaz saya mengerti bahasa Cina? Dia bilang tidak ada, tapi ustaz-ustaz didoa-doakan saja ada. Bilang, iya, ajak mi juga ke rumah sakit. Saya pergi, temanku jemput kita ustaz, saya ajak ke rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, langsung saya ajak ke kamarnya temanku yang sakit. Saya lihat betul-betul itu Pak. Dia bilang, Bahasa Cina lagi. apa kata Dina kerja ini adek? Dia bilang, apa kata Dina kerja ini adek? Saya bilang, di kelas belajar. Benar jika dia pernah ribu-ribu. Benar aja. Terus dia kan pasti itu biasanya kayak diikuti neneknya ini. Tapi kan tidak mungkin ada neneknya orang Kajan Cina ya. Iya. Tidak mungkin dia bilang begitu. Terus dia ambil kakinya, baru dia pijit. Terus dia baca ayat kursi. Ada yang hafal ayat kursi? Mau saya bacakan? Jangan. Kesurupan. Saya juga tidak hafal sebenarnya. Cocok itu. Dia baca ayat kursi sambil dia pijit. Lari keringatnya itu ustaz, dia pijit. Bilang, kenapa ini tidak sadar-sadar tuh? Iya. Dia baca ayat kursi, saya lihat, saya perhatikan dia ulangi sampai 5 kali. Saya bilang 2 kali pi. Kalau sudah 7 itu bisa jadi kursi suduk dipasang bersama. Dia baca kayak kursi, dia pijit, lari songonya, keringat. Lari semua. Kayak lari semuanya, lari keringat. Ini bahasa anunya itu ya, bahasa Indonesianya. Lari semuanya. Lari keringatnya. Ya. Lari. Kalau bahasa Bugisnya lari pusat nah. Lari semuanya. Tidak mempan. Masuk suster, bilangnya jam anu itu Pak kasih istirahat dulu. Saya sudah suntik penenang itu. Pantas. Kimia Farma tadi kita lawan. Ustaz, bukan jin. Kimia Farma ini kencan dosisnya. Ini kalau disuntik sapi bisa juga sapi tidak sadar kalau dia sudah jadi abon sapi. Iya, jadi awalnya saya tidak percaya, tapi setelah kejadian itu saya percaya. Serius Kak, teman-teman yang tidak percaya ini kalian sebenarnya musyrik semua kalau tidak percaya. Percaya. Kau tidak percaya musyrik. Ada kejadiannya temanku. Percayalah. Dan orang kerasukan itu aneh-aneh, tergantung apa yang rasuki ki. Ada pernah orang saya lihat kerasukan tiba-tiba tidak bisa jalan. Saya bilang kerasukan korban kecelakaan kali ya, dia tidak bisa jalan karena lumpuh, mungkin ditabrak kakinya kah, atau memang lumpuh memang baru ditabrak. Intinya dia tidak bisa berdiri. Ada juga yang kesurupan tiba-tiba minta selendang, mau menari. Kayaknya ini hantu-hantu Jaipongan ini, kayaknya ini mau menari. Ada juga orang yang kesurupan tiba-tiba minta sepatu Evo, medali. Pelari maraton kayaknya ini meninggal di jalan. Pak Iwan sering lari, Pak Iwan pelan-pelan. Nah ini itu nanti tiba-tiba ada orang kesurupan kepala cabang. Aneh-aneh. Cuma masalahnya kalau misalkan kesurupan dia pas akad nikah, wah itu kesurupan pelari maraton. Tiba-tiba dijabat tangannya. Tinrang lari ya? Saya nikah, tiba-tiba kesurupan. Lari dia. Penghulunya juga ikut lari di belakang. Saksi juga ikut lari kejar. Ini yang dibilang kawin lari. Itu. Begitu saja. Iya. Dan
bagaimana mi nanti misalnya kayak ada setan atau apa jin lah. Jauh rumahku saya ini, jauh setan-setan ya. Enggak jenis setan di setan-setan di Jawa. Setan merasuki orang pas yudisium tiba-tiba. Dia kau sarjana. Iya. Jadi sarjana setan. Setan terdidik. Gelarnya pasti nanti SPD ya. Setan terdidik. Iya, setan pendidikan SPD. Ini masih ada materiku ini tapi lanjut atau sudah kapan nih karena tengah malam nih. Yang dari Sinjai sudah mau pulang? Sudah? Iya, oke karena kakak siapa lagi mata? Sayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti magang di kantorku juga di. Cemburu banget. Tepuk tangan dulu untuk Eva. Kenapa nih Eva? Selalu dia yang jadi korban. Iya. Kalau harus sedikit. Eva lagi. Iya. Sudah follow stand up Indo Bulukumba? Belum. Follow ke dulu deh. Nanti saya follow dari situ. Masalah jam mau follow stand up Indo Bulukumba. Masalahnya kalau stand up Indo Bulukumba kau follow, mau res yang fallback. Mau underscore ya. Bukan stand up Indo Bulukumba yang fallback kok. Mores. Kak Feby sudah follow stand up Indo Bulukumba? Jam mau Sudah di fallback sama Sal Twins. Sudah. Aman. Start tertang nih. Capek sekali teman-teman. Minta maaf Pak Isna jangki cerita ya di kantor. Tidak lucu. Minggu depan lagi. Pernah kau kesurupan Rizky? Ya. Enggak. Kesurupan kau tadi? Ya. Enggak bisa. Saya itu mendengar Pak Anu baru bisa. Pak Cima. Iya. Itu tadi maksudnya temanmu itu kakek-kakek papa. Kira bisa. Itu yang bahasa Cina tuh? Iya. Kakek-kakek papa itu. Oh iya. Sering main slot tuh? Saya yang sering masalahnya. Oh berarti mungkin. Ada di situ Chris. Tepuk tangan dulu untuk Reski. Ketua stand up Indo Goa. Kenapa nak kuat? Stand up Indo Bulukumba. Ya. Apa ini? Banyak yang kecewa pasti tuh teman-teman. Tidak apa-apa jadi. Tapi rame nih. Tepuk tangan dulu untuk semua penonton yang sudah hadir. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih untuk Danik Coffee yang sudah menyediakan. Terima kasih kepada Sultan yang baru datang. Danik Cafe. Tepuk tangan dulu untuk Danik Cafe telah menyediakan tempat yang gokil. Ya. Terima kasih juga untuk semua komik yang telah tampil. Ya. Tadi ada foto Kak waktu tampil Kak? Ada. Sudah dihapus. Dilupai. Besok dicuci fotomu kan pasti tuh. Dicuci bela. Rere sudah follow stand up Indo Bulukumba dek? Semua kau tanya ya. Sudah? Belum? Buka kau di situ storynya stand up Indo Bulukumba ada tuh komik ke berapa tadi ya? Ke-7, ke-8. Bapak ya yang masuk. Bapak. Ya follow stand up Indo Bulukumba karena kami itu sering mengadakan kuis yang berhadiah. Mainlah hadiahnya itu tiap minggu. Ya betul. Kemarin ada tau berangkat umroh. Nanti lah tahu orang. Warna sendiri, jenap apa aja. Oh iya itu. Follow Kina karena sering ada kuis-kuis di situ biasa tiba-tiba. Sumpah Mela ndak pernah. Itu lagi udah buka. Ya sembarang kawil, mas pembohon neraka tempatmu. Nanti dibikin kayak pas pindah follow baru dibikin. Kan udah tahu juga kemarin tidak ada. Ada nanti anunya. Ada. Kau juga bagi-bagi kan dengan kunci KPK. Siapa orang percaya KPK sekarang, Bos? KPK sekarang OTT jaksa. Pak Reva. Tidak pakai oknum lagi dia tulis beritanya, Mbak. Langsung. Astaga. Itulah koruptor fight back. Sekarang penegak hukum ini dilemahkan oleh para koruptor. Mereka, begitu Pak Reva ya? Iya. Fuck Prabowo. Video itu. Video. Bukan Prabowo ketua partai nah. Iya, bukan Prabowo ketua partai yang presiden. Presiden becak. Bukan presiden yang anu. Selamat, terima kasih Rizky. Masih tinggal ke sini. Oke. Teman-teman, terima kasih semua. Ya, untuk yang mau tahu info-info tentang stand up Indo Bulukumba boleh di follow Instagramnya di standupindo_Bulukumba. Yang teman-teman juga mau sharing-sharing, mau belajar-belajar komedi, stand up komedi bisa gabung. Ya, kita di sini sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar. Nggak ada pian lincah di komunitas hanya Kakak Sahal. Sama. Itu pun bukan Dan terima kasih juga untuk Kais di belakang yang sudah
Jangki cerita lah di kantor, minta tolong. Teman kantor tuh. Ya bilang lucu sekali. Iya. Sakit lambungku ketawa bilang biasa Anjing begitu. mau juga. Dan tahu orang. Masa bandarin aja. Sama Kak siapa yang dari Sinjai Jangki cerita sama orang Sinjai. Banyak temanku di sana Jangki cerita. Habis ini pulang ke Sinjai Kak. Iya. Besok. Di rumah lagi dulu. Ada milam minta pasan di rumah. Sumpah demi Allah ada. Mau menikah dengan kakaknya. Iya. Bapak kamu mau menikah? Bukan kakak, saya cari fotografer ini. Denik dong. Sampai kacamata. Iya. Ira, Iya. Rere. Iya. Itu tadi Mahen bilang untuk fotografer. Oh Mahen. Hah, pakai kacamata, banyak sekali pakai kacamata. Iya. Ya, capek sekali teman-teman. Oke. Kita foto-foto Closing rezekinya. Closing ini. Panas tuh. Oke, saya akan menutup acara malam ini dan sampai jumpa nanti minggu depan lagi. Kami tidak janji minggu depan lebih lucu, tapi pasti itu. Tidak mungkin tidak, karena minggu depan kami akan lebih serius belajar. Betul. Ya, yang mau juga belajar tuh ada. Tiap minggu itu ada di kombut, di sesi-sesi kombut sama Engkel ya. Ada sama Pak Iwan. Itu contohnya tadi yang kombut sama saya, ada Pak Mahen, ada Pak Wandi, itu sama saya belajar. Makanya bertiga kan tampil kayak orang pidato semua. Tidak dapat ketawa, dapat kering aja. Apa? Mending lari-lari. Kalau cari keringat sama makan coto. Asoy. Oke, itu tadi. Terima kasih lagi kembali untuk semua yang sudah hadir. Terima kasih untuk Denik. Terima kasih untuk semua komen yang telah tampil. Ayo kita foto bersama dulu. Terima kasih semua. Tutupi dulu baru foto bersama. Ya, kita jumpa lagi minggu depan ya teman-teman ya. Ya. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Ayo. Foto yang tampil tadi yang lucu agak-agak di tengah-tengah, ya yang tidak lucu di samping. Ayo Foto-foto, KKP. ayo. Kakak PB. Ya, Siap, hati-hati, Kakak. Bang. Terima Hati-hati, kasih, Kak. Bang. Kelang. Angle kiri. Mana? Saya angle Elga. Masih lucu nih. Siapa kah? Nggak ada. Ini nih, Re. Kelang kita ada kelang. Itu kameranya. Ini mah. Tidak ada kameranya. Ya, kamera. Dari mana? Action. Yang usah juga kan? Kalau saya ini. Menyerang aja. Harus begini orangnya. Ya, 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Tidak masuk gitu. Lagu itu di foto nanti. 1. Wah. 2. 1. Lagi sekali. Masih 1, 2. Oke. Masih bebas. 1, 2. Salam lucu. Salam. Terus nih kak? Gue kamu mau. Dari lo. Sini. Lepal. Iya.